Kenapa? Karena kebanyakan mereka memperlakukan itu dikasih label tuh. Anda fast moving, Anda slow moving, Anda dead stock gitu. Dan perlakuan itu berlaku tanpa memperhatikan proses pertumbuhan usahanya. Ketika si fast moving ini geser dikit-dikit ke sini, ya, dia nggak tahu karena udah terlanjur di stigma fast moving. Ini kan manajemen inventorinya. Manajemen inventory itu menopang penjualan tapi secara efisien. Kan kalau pengennya kita teh semua kita pengen hadirkan di perusahaan kita. Kan gitu ya. Jadi kalau perlu kita butuh untuk 50 tahun ke depan stoknya tersedia sekarang. Supaya nggak bingung lagi kan gitu. Nah, tapi itu bertentangan dengan teori biaya. Kalau kayak gitu mah semua orang juga bisa. Maka di sini ada sebaliknya. Di sini gimana dengan sesedikit mungkin tapi jualan nggak pernah bermasalah. Jadi logikanya adalah jualan tetap lancar, tidak terkendala, tapi manajemen inventory ini meramping. Maka ada istilah apa LAAN. Nah, itu meramping. Ya, jangan lihat saya. Lihat Abah aja. Karena dia sudah ramping M ukurannya. Clear? Jadi proses penjualan itu ya tetap urusan jualan, proses inventory urusan inventory. Contoh, jualan produk yang sama. Apakah inventorinya stoknya harus sama? Apakah harus sama? Misalnya nih, ini jualan 10, ini jualan 10 misalnya. Ya. Kira-kira apakah stoknya harus sama? Karena pertama kita bicara ini belanjanya ke siapa? Barangnya ini ketika diorder sampai nyampe ke perusahaan kita berapa lama prosesnya, ada lead time-nya. Terus kemudian duit kita berapa? Terus kalau kita 10 cost-nya berapa, kalau kita 5 cost-nya berapa, kalau kita 2 cost-nya berapa? Itu dihitung. Sehingga jualannya sama-sama 10, manajemen inventornya bisa beda-beda. Kalau mau ngitung, kan kadang-kadang kita malas ngitung ya. Jadi akhirnya ya udahlah beli biar gampang, bikin ribet, ngurusin jualan aja belum beres, ngurusin inventory apalagi kayak gitu. Makanya ngurusin jualan biar marketing yang mikir, ngurusin inventory biar PPIC yang mikir. Lah saya ownernya ya Pak, jualan saya urus, PPIC saya urus. Yus nasibmu kayak gitu. Clear ya? Kita lanjut lagi ya. Baik. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu inventory turnover ratio, maka kita dalam trouble, dalam masalah. Nih contoh bagaimana kita berjuang untuk menurunkan inventory turnover. Dia berjuang. Kenapa kok bisa berjuang? Angkanya kelihatan. Karena angkanya kelihatan bisa dibandingin, kita bisa jadikan target. Bulan depan harus sekian, bulan depan harus sekian, bulan depan harus sekian. Target ketemu, kita bahas apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang kita bisa bikin metode. Metode kita bisa tentukan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran kita bisa tentukan berapa resource yang kita butuhkan. Apa saja resource yang kita butuhkan. Resource yang kita butuhkan bisa kita hadirkan berapa biaya yang harus kita alokasikan. Biaya yang alokasikan kita bisa pikirkan siapa yang nanti akan mengontrol prosesnya. Bagaimana cara mengontrolnya. Lalu kemudian kita bisa pikirkan lagi siapa yang perlu diedukasi agar proses ini berjalan maksimal. Lalu kemudian kita pikirkan lagi policy apa yang owner lakukan agar ini bisa jalan maksimal. Lalu nanti strategi evaluasinya seperti apa? 10 strategi eksekusi dijalankan di proses ini juga. Hafal Bapak Ibu? 1. Ingin mencapai apa? 2. Sekarang kondisinya bagaimana? 3. Metode yang dipilih apa? 4. Alat ukurnya untuk memastikan metode itu jalan seperti apa? KPI-nya bagaimana? 5. Resource yang harus kita hadirkan, man-nya seperti apa, mesinnya seperti apa, metodenya seperti apa, manajemennya seperti apa, itu harus dihadirkan. Ya. Lalu berikutnya, duitnya bagaimana? Apakah harus invest ataukah cukup biaya? Lalu berikutnya, fungsi kontrolnya seperti apa? Siapa yang kontrol? Bagaimana cara kontrolnya? Bagaimana cara melaporkan kontrol tadi? Bagaimana kita menentukan manajemen reward? Bagaimana kita menentukan manajemen punishment? Nah, itu dibangun.
Lalu kemudian dari proses ini kita harus mengedukasi siapa. Terus polisinya yang mau dihadirkan seperti apa. Lalu evaluasinya bagaimana. Itu namanya 10 strategi eksekusi. Kalau 10 itu dipakai terus, kita akan ada perbaikan dari waktu ke waktu. Ini proses. Dengan begini kita bisa melihat inventory turnover-nya. Improve inventory turnover ratio. Pertama, perencanaan penjualan yang lebih baik. Pantau nilai inventory secara berkala. Kalau ada angkanya, kalau nggak ada angkanya, bikin dulu baru bisa dipantau. Turunkan harga jual untuk tingkatkan penjualan. Turunkan harga beli dari supplier. Fokus pada top selling product dari data, bukan dari asumsi. Ingat, semua berbasis pada data. Benahi manajemen order. Manajemen order dimainkan dengan baik, diatur dengan baik. Eliminasi inventory jurassic. Pak, ini sayang Pak, masih bisa dijual, buang kayak gitu misalnya. Kok bisa? Ini sudah ada sejak kakek Anda gitu. Buang. Kenapa? Tempatnya biaya. Kalau tempat ini dipakai sama yang lain jadi produktif. Gara-gara ada dia, kan nggak bisa tuh didorong-dorong, dipepet-pepetin gitu kan. Jadi stok yang nggak produktif buang. Tapi buangnya yang benar ya, jangan dibuang terus kemudian ditaruh di jalan gitu. Turunkan kuantitas pembelian. Nah, ini cara untuk mengimprove atau meningkatkan inventory turnover ratio. Nah, ruang yang tersedia, ya beli mau ditaruh di mana? Emang mau dimasukin ke kantong Doraemon? Jadi harus diperhatikan. Beli taruh di mana? Jangan sampai ketika beli susah untuk melakukannya. Saya punya yang saya dampingi tadi itu, mereka lagi asik bernegosiasi sama si customernya. Customernya kepengen barangnya oke, saya beli pakai blanket agreement.